Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humam Hadisah Putra. Saya dari Prodi Administrasi Publik dengan konsentrasi sektor manajemen atau manajemen sektor. Saya dari kampus D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pada materi teori administrasi dengan tema sejarah perkembangan studi administrasi publik. Oke, kita lanjut. Baik, di sini sebelum saya mengawali pada materi, di sini saya memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Oke. Adapun ilmu administrasi negara sebagai suatu kajian yang multidisipliner berada dalam kondisi transisi. Ilmu ini senantiasa berada dalam suatu proses perkembangan yang tidak menuju ke satu arah saja, melainkan menuju ke berbagai arah. Perubahan terjadi semenjak awal tahun 1990-an, membuat ilmu administrasi negara berada dalam proses perubahan yang dinamis. Bahkan, menurut Waldo, pada tahun 1968 dalam kitabnya Toha 2008 mencatat bahwa perubahan yang sedang berlangsung saat itu sebenarnya merefleksi suatu identitas krisis dalam pembentukan suatu disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu administrasi negara ini. Menurut Lin 1166, Waldo juga memberikan sinyal bahwa perjuangan administrasi negara untuk memperoleh rekognisi dan legitimasi sebagai suatu seni, art, ilmu pengetahuan, public knowledge, dan suatu profession sudah amat dikenal semenjak lahirnya disiplin ini. Oke. Lanjut pada materi pertama, yaitu perkembangan ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara dilahirkan pada abad ke-19, ketika perhatian masyarakat akademisi mulai tertarik mengawasi kegiatan-kegiatan suatu the business of the state, revolusi yang mengubah administrasi negara menjadi suatu ilmu dan profesi yang independen. Aslinya tidak bisa dipisahkan dari upaya dan visi yang amat berpengaruh dari tokoh Woodrow Wilson tahun 1887 dan Frank D. Whitney tahun 1900-an. Dua pemikir ini yang pertama kali di antara tokoh-tokoh lain yang mempertahankan kemandirian ilmu ini. Ditekankan bahwa ilmu ini mempunyai karakteristik bidang kajian keilmuan yang substansinya bisa berawal dari berbagai disiplin ilmu lain. Pada awal perkembangannya sebagai bidang kajian keilmuan, ilmu-ilmu hukum, politik, dan beberapa ilmu lain yang tergolong hard science seperti engineering dan hubungan industrial yang menarik perhatian ilmu administrasi negara sebagai dominan kajiannya. Untuk waktu yang cukup panjang, ilmu-ilmu tersebut memberikan pengaruh kuat terhadap masa transisi dan terbentuknya ilmu administrasi negara. Lanjut. Yang kedua, ilmu administrasi di Indonesia. Secara teoritis, perkembangan ilmu administrasi negara di Indonesia tidak ada yang istimewa, bahkan mengikuti perkembangan di negara maju lainnya. Perkembangan ilmu administrasi negara di Indonesia tampaknya terpengaruh dengan apa yang sekarang dikembangkan di Amerika Serikat atau di negara-negara lain. Yang C, dikenalkan UNDP di-copy dengan mudah menjadi program pengembangan tata kepemerintahan
yang baik, good governance, banyak tulisan-tulisan dan program pendidikan dan perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan dan ilmu administrasi negara. Jika diamati dari program kegiatan pemerintah dalam melakukan perbaikan, pengembangan dan perubahan di bidang administrasi pemerintahan, ada kemajuan program diklat, pendidikan pelatihan bagi aparat pemerintah dari hari ke hari semakin banyak diklat struktural untuk pendidikan pejabat yang akan dan telah mendirikan jabatan struktural, sementara pelaksanaan otonomi daerah senantiasa meningkat. Lanjut, yang ketiga, dari administrasi negara ke administrasi publik. Sejarah tentang perubahan ilmu administrasi negara masih terus berulang. Upaya sebagaimana dijelaskan sebelumnya ternyata tidak berlangsung lama. Dinamika lingkungan mendefinisikan diri ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pemerintahan. Administrasi negara yang sangat tinggi kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang relevansi keberadaan ilmu administrasi negara sebagai administrasi pemerintahan. Gugatan tersebut terutama ditujukan pada lokus ilmu administrasi negara yang dirasa tidak memadai lagi. Menurut Dewi Yanto, pada tahun 2007, lembaga pemerintah dirasa terlalu sempit untuk menjadi lokus ilmu administrasi negara. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tidak lagi peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah. Lanjut. Di sini, menurut para ilmuwan, menurut Dewi Yanto 2007 menyebut tidaknya ada 4 faktor yang menjadi sebab makin menurunnya dominasi peran negara, yaitu yang pertama, dinamika ekonomi, politik, dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah makin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat. Yang kedua, globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara melalui debirokratisasi dan deregulasi. Yang ketiga, tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Yang keempat, munculnya fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis. Masa depan, ilmuwan administrasi publik harus memahami sama makin meningkatnya tekanan terhadap sektor publik untuk melakukan restrukturisasi dan menyerahkan urusan kepada sektor swasta. Yang kedua, bagaimana membuat keputusan yang secara ekonomis menguntungkan dengan mempelajari public choice theory, principle, or again theory, dan transmission cost theory. Yang ketiga, perubahan lingkungan di sektor swasta seperti kompetisi yang semakin meningkat dan globalisasi. Baik, sampai sini saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.